Assalamualaikum semuanya, apa kabar ya? Semuanya sehat ya? Amin, alhamdulillah. Jadi kita udah kedatangan. Kedatangan? Iya kedatangan dong. Oh iya benar. Kan aku panggil, kan gua panggil di mari. Oh iya, Iya kan? oke. Tapi kan lu juga gue panggil. Berarti kedatangan lu juga. Kita ada yang manggil berarti. Iya, kita dipanggil ya. Kita dipanggil oleh kesempatan buat kita bertemu. Oh, ya kan? oke, benar. Gokil banget. Oke, jadi kita mau ngobrol apa nih hari ini? Jadi kita mau bahas kayak, Tentang topik yang benar-benar menarik nih. iya, Yang emang bagus banget buat kita bicarakan karena kita mahasiswa. Kita mahasiswa, Kita betul. mahasiswa. Walaupun masih baru lah ya, tapi kan ini penting tetap diomongin. tetap harus kita omongin. Nah, apa sih? Coba kasih tahu deh. Jadi kita mau bahas kayak peluang apa ya, kayak ibaratnya pekerjaan yang bisa dilakuin nggak sama mahasiswa kayak kita ini. Benar. Apa sih Apa pekerjaan? aja sih? Pekerjaannya apa aja? Nah, kita mau bahas dulu. Dimulainya dari apa ya? Menurut Ami sendiri nih, kayak apa deh pekerjaan yang paling gampang buat dilakukan sama mahasiswa kayak kita nih sekarang? Menurut gua tuh banyak lah pilihan-pilihan yang gampangnya. Yang gampang banyak. Banyak banget. nggak Cuma kan bisa semuanya. nggak bisa semuanya. Nggak bisa semuanya, bener. Masa Ternyata iya? sama apa? Waktu. Waktu dan tenaga. Bener. Sama tugas kuliah. Tugas kuliah juga, Nah Mas. itu makanya kita sebagai mahasiswa itu harus pinter-pinter kan. Yoi. Pinter-pinter apa? Bagi waktu. Bagi Tapi waktu. kalau mahasiswa kita nggak bohong ya. Kita mau duit. Kita mau duit. Kita mau Real. duit. Real. Real. Setinggi-tingginya apapun, kita harus butuh duit. Kita harus butuh duit. Butuh bener. banget, men. Nah, kita tuh perlu mencari solusi karena kita tetap harus punya tugas tapi tetap butuh duit. Nah, Iya. apa coba kira-kira? Jadi menurut gua nih kayak banyak kan pekerjaan yang bisa dilakuin mahasiswa, apalagi nih kayak Malang ini kan kota-kota besar ya, pusat Bener. kota lah. Benar. Terus banyak mahasiswa rantau juga kan yang emang butuh tambahan pundi-pundi duit. Benar. Kalau Apalagi kayak lu ya yang demen main. nah iya, Gas. apalagi orang-orang kayak gue kayak Soki nongki di mana? Skut. Di mari meluncur. Meluncur. Gimana berangkatnya berangkat? Yang penting hayu Ayo berangkatin dulu. Berangkatin dulu. Berangkatin dulu. Iya. Berangkatin dulu ya. Berang bawa tongkat. Berangkat. Oke. Nah kalau aku sendiri nih, kayak misal dikasih loker nih sama kating-kating, kayak lu bakal milih apa nih? Kalau gue ya, gue kayaknya bakal milih kalau emang ada info locker yang ditawari, gue bakal milih kerja part time di kayak cafe shop, kayak kita yang tempat syuting ini, kerja di kopian-kopian. Kalau emang pengen pribadi gitu, maksudnya yang tanpa ditawarin orang lain ya, yang kita usaha sendiri. Kalau gue lebih pengen ya Shopee Food. Shopee Food, karena apa tuh? Awalnya seneng motoran, Oke, senang motoran. Nah terus? nggak betah lama-lama di kos kan. Enak kena udara emang sih. Kena udara Iya. emang enak banget. Terus kayak ya udah dasarnya senang aja gitu. Jadi kan menurut gue ya kalau emang lu ngejalaninnya dasarnya senang bakalan enak ke depannya. Jadi kayak lu seneng motoran, terus ditambah kerjaan yang lu ingin motoran juga, ditambah lu dapet duitnya itu. Balik lagi apa? Duit, semuanya emang pengen Duit. Oke, dia bakar dulu. Sambil ngerokok gak apa-apa ya? Ya boleh lah, boleh dari gue juga. Oh iya, Kalau. Nah, karena kita lihat di rokok, kamu kan duit berapa? duit. Duit. Berarti kita semua berapa? Kayak perlu duit men. Nah iya. Kalau misalnya Sekarang gini deh, berapa persen laki-laki di kampus kita yang nggak ngerokok itu pasti kan lebih kecil dari 100%, paling 40 atau Iya. 35% kan. 35 lah. Nah buat orang-orang yang duitnya mepet banget, otomatis harus putar otak gimana nih caranya dapet duit, sehingga ya udah pilihan kerjaan tadi kayak contohnya part time di kafe, atau enggak magang di perusahaan-perusahaan, atau ojol. Benar, ojol. Itu yang kalau kita melihat peluangnya ya dari tiga-tiganya itu kan yang paling gampang itu ya Shopee Food gitu kan yang tadi aku bilang. Iya. Misalkan part-time-nya yang coffee shop nih, itu kan kita tahu kan itu bilangnya part-time, tapi kan ada yang ternyata working hour-nya itu sampai 8 jam. Iya. Nah, kayak gitu tuh nih yang menghalangi kuliah.
Iya. Tapi masih banyak dicecer sampai sekarang part-time yang kayak gitu tuh. Bener gak? Bener banget. Karena apa? Duitnya lebih banyak. Lebih banyak. Nah, tapi yang sendiri punya pengalaman gak di part-time? Berarti kan kalau gitu balik lagi ke bayarannya berapa, maksudnya kita bekerja kayak gitu dengan 8 jam itu dan ternyata bayaran sesuai sama kapasitas kita, ya udah oke aja. Cuma kalau pengalaman gue ya di part time gitu, waktu di Bekasi ya, waktu di Bekasi itu kan hitungannya part time, jadi yang setelah UTBK sampai masuk kuliah kan 3 bulan tuh jedanya. Nah, itu ambil kerjaan di part time, bukan part time jatuhnya, kontrak 3 bulan Kontrak 3 bulan, oke. di apa ya, bukan resto, tempat makanan cepat saji. Kayak sebelumnya kayak gue belum tahu nih itu tuh kayak kontrak 3 bulan tuh kayak gimana sih? Jadi kan ada macam-macam kontrak kan, ada pilihannya, tiap perusahaan, tiap tempat itu beda-beda. Nah, ketika maksudnya tergantung kebutuhan kita lah, mau diambilin berapa bulan. Kayak kalau emang perlunya yang 6 bulan atau 1 tahun itu bisa cari di tempat lain mungkin. Nah kan kalau yang 3 bulan itu, jadi ya waktu itu cari info lowongan pekerjaan di Facebook. Terus ya udah syaratnya terpenuhi siapin syarat-syaratnya itu, kriteria-kriterianya terpenuhi, terus interview, lolos, training 1 mingguan, baru setelah 1 minggu itu kita baru mulai kerja. Nah, karena kita ini bikin video ini buat mahasiswa ya, kayak menurut lu nih ya, Menurut gua interview yang buat part-time itu tuh susah gak sih? Kan kalau kerja kan bener-bener resmi banget gitu. Iya. Kalau buat yang kuliah yang part-time gitu, menurut lu kayak Kalau- sulit banget apa oke? menurut gua nih, susah atau enggaknya itu tergantung kita ngambil apa. Kalau yang lu ambil, Kan kayak yang gua ambil tuh mungkin karena emang jatuhnya masih kayak bukan perusahaan ya, kayak ya udah tempat ngopi biasa, tempat makan, itu nggak begitu susah karena karena yang penting tuh kita yakin sama diri kita dengan apa yang kita ambil. Terus ketika kita keterima, kita tanggung jawab sama apa yang kita dapetin itu. Kayak misalkan lu jadi apa nih, jadi di bagian dapur, di kitchen atau di baristanya. Ketika lu keterima di bagian itu dan selama kita bertanggung jawab sama kerjaan kita dan kita yakin skill kita mumpuni buat ada di situ, itu oke aja sih, nggak susah. oke. Kalau karena tadi kan ngomongin sesuai skill ya. Terus kalau misalkan, karena kan banyak banget kayak mahasiswa yang nyari pengalaman dulu ya. Iya. Ya kan banyak kan ya. Ada yang emang bener-bener kayak nol banget nih dari mulai Iya. dari nol banget. Tapi dia pengen punya sesuatu buat masukin ke CV-nya gitu loh. Nah kan nggak mungkin kan kayak dia ngawur di CV di Iya, nggak palsuin mungkin. itu nggak mungkin kan. Nah, Masa menurut CV lu palsu? gimana tuh? Kita bantu nih. Menurut- buat lulus semua. Menurut gua ya, misalkan ini dia konteksnya mau ngelamar kerja dan dia belum sama sekali, Iya. belum pernah kerja sama sekali, belum ada pengalaman kerja lah. Kalau menurut gua nggak masalah sih. Balik lagi ke peraturan dan syarat di ketentuan perusahaannya itu, kayak harus ada minimal kerja berapa bulan atau berapa tahun mungkin. Balik lagi ke peraturan itu, banyak kan sekarang kayak cafe shop atau tempat-tempat lah yang emang dia tuh nggak apa ya istilahnya, nggak harus ada ini, nggak harus ada, ya udah lu belum punya pengalaman kerja nggak apa-apa, cuma nanti biasanya di tempat itu di training dulu, Oh, training. ada trainingnya biasanya. Tapi lu sendiri ikut training gitu atau Aku dulu training dulu karena nggak ada pengalaman? karena nggak ada pengalaman sama sekali. Oh, Jadi itu lama kayak- nggak sih? Gitu. Tergantung, waktu itu sih training cuma 1 minggu. Seminggu, terus langsung masuk gitu. Ya langsung masuk. Habis itu 1 minggu, oke, langsung masuk, udah mulai kerja resmi. Kalau
Berbicara tentang fulus, Iya, ini gimana? berbicara tentang fulus. Gini. Ya, Ya, ya begitulah. ya begitu gimana nggak tahu. Ya. Mukanya gimana? Tarik nafas dalam-dalam, Kenapa sih? hembuskan. Kayak gitu teman-teman. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan kalau part time itu sebenarnya ngincernya pengalaman. Part time itu Duitnya ngincernya pengalaman. bonus lah, kita anggap gitu ya. Anggap aja duitnya bonus. Sebenarnya nggak bisa dibilang nggak bisa dibilang ngincer pengalamannya doang sih. Emang jadi ngincer Ada. pengalaman. Cuma bukan uang gaji itu bukan bonus. Jadi Emang ada kayak yang butuh juga masalahnya. pengalaman sama gaji gitu. Oh, oke. Tapi kalau lu sendiri nih, gaji lu pengalaman. Kalau gua ya jelas gaji lah. Pengalamannya bonus. Pengalaman nanti-nantian deh. Jadi Yang penting ini. yang penting fulus. Fulus. Fulus men. Kita Tapi lu seneng nggak? gue seneng banget waktu itu karena masuk Rem. Ini nggak gue potong ntar. Masuk ini juga ini masuk. Rem masuk Rem. Asik.